Shalom servers, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami bisa punya satu kesempatan untuk kami berdiam diri, untuk kami bisa kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami dan membimbing setiap kami. Kami sadar Tuhan terkadang kami sulit untuk bisa memahami firman-Mu. Terkadang kami gak bisa paham apa yang ada di dalam firman-Mu ini. Maka dari itu kami memohon pertolongan dari Roh Kudus untuk bisa mentranslate itu menjadi something yang bisa kami pahami. Sehingga pagi hari ini kami boleh belajar sesuatu, kami bisa mendapatkan pesan yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sekali lagi servers. Gue berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik. Dan selama sebulan terakhir kita tahu kita sedang membahas tentang berdoa. Nah, gue pengen tahu dong gimana perjalanan doa servers pagi hari ini yang nontonnya Premier nih. Bisa dong kasih reaction di kolom live chat. Is it great? Is it good? Is it awesome? Or maybe di antara kalian masih ada yang struggle gitu dalam membangun kehidupan doa kalian. Nah, pagi hari ini bersyukur ada satu kesempatan gue bisa kembali share satu firman Tuhan dan gue berharap kita bisa sama-sama belajar. Dan message hari ini gue kasih judul Persevere in Prayer. Nah, mari kita sama-sama buka dari Kolose 4. Kolose 4 ayatnya yang kedua sampai keempat. Kita buka Kolose 4 ayat 2 sampai 4. Gue akan bacain buat kita semua. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemerintahan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Nah teman-teman, sebelum kita ngomongin soal bertekun dalam doa, kalau teman-teman ingat nih khotbah Cigebi 2 minggu lalu, beliau sempat nyampein sebuah hasil survei kecil-kecilan dari Instagram story-nya. Dan singkatnya di hasil survei itu ada sebuah hasil di mana generasi saat ini itu mungkin bisa dibilang generasi yang kayaknya pengen serba cepet, pengen yang semuanya instan. Kalau misalkan kita ngomongin sebuah proses, mungkin prosesnya itu kalau bisa di skip aja gitu. Nah, gue jadi keinget satu buah pengalaman ketika dulu 2018 baru pindah ke Malang. Jadi ceritanya tahun 2018 jadi tahun dimana gue memutuskan untuk kembali sekolah di Malang dan akhirnya gue harus pindah dari Bandung ke Malang. Dari sana gue belajar untuk karena tinggalnya asrama, semua dituntut untuk hidup secara mandiri. Ya semuanya jadi serba mandiri gitu, kayak nyuci sendiri, ngepel sendiri, nyapu sendiri, mandi sendiri gitu. Jadi semuanya harus mandiri. Nah teman-teman, karena gue pindah dari Bandung ke Malang, maka ada banyak hal yang perlu gue persiapkan ketika sampai di sana. Satu hari gue harus pergi keluar karena untuk membeli perabotan keperluan sehari-hari kayak ember, jepitan, jemuran dan sebagainya. Dan akhirnya gue keluar ke satu toko, terus gue beli di sana. Dan setelah gue beli, gue kasih ke mas-masnya, mas ini saya mau beli barang-barang ini. Dan si mas-masnya bilang, oke, sebentar ya saya catat dulu, saya buatkan notanya. Nah teman-teman, di situ itu tokonya sebenarnya lumayan gede sih. Jadi kalau teman-teman tahu toko buku Merauke, nah mungkin kurang lebih sebesar itu. Tapi sistemnya itu masih cukup jadul kalau gue boleh bilang. Jadi setiap barang yang dibeli itu harus dicatat satu persatu oleh masnya di nota. Dan si masnya harus lihat ke komputer dulu kode barangnya apa. Setelah itu baru dibawa ke kasir sambil barangnya juga dibawa, baru gue bayar.
di saat itu gue merasa ini mas-masnya itu rada lama lah kerjanya. Karena ya di saat itu gue harus menunggu untuk sebuah nota 20 menit. Dan gue merasa waktu gue terbuang cukup lama gitu di toko itu. Sedangkan gue berpikir kenapa gak langsung dibawa ke kasir aja barangnya. Langsung dicatat kasir, bayar jumlahnya, beres. Nah tapi di saat itu gue merasa aduh kenapa ini lama banget sih. Dan gue cukup kesel gitu. Cukup kesel karena kinerja orang, gue langsung menggeneralisasi orang Malang itu lama. Gak secepat orang di Bandung. Waktu inget lagi cerita itu gue sadar kalau gue di saat itu sedang menjadi seorang yang gak sabar. Gue tahu barang gue itu gak akan kemana-mana. Pada akhirnya pasti si ember, sapu segala macam gue akan bawa pulang. Gak akan kemana-mana barangnya. Tapi gue merasa kenapa proses toko itu gak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran gue. Servers, terkadang ketika kita berdoa, kita merasa Tuhan itu seperti seharusnya menjawab doa kita seperti apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan. Dan gak jarang kita merasa kalau misalkan proses yang Tuhan izinkan terjadi itu membuat kita gak nyaman, membuat kita seperti mempertanyakan Tuhan kenapa harus seperti ini. Dan kalau misalkan pada akhirnya kita mendapatkan permintaan yang kita doakan sama Tuhan, apakah kita berhak untuk berkata dan gak merasa bersyukur sama Tuhan? Terlebih lagi apakah kita berhak sebagai manusia memaksa Tuhan untuk Tuhan please jawab doa gue seperti ini. Nah pagi hari ini gue mengajak kita untuk sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari teks yang barusan aja kita baca, yaitu dari Kolose 4. Dan di Kolose 4 ini adalah sebuah surat yang Paulus tuliskan. Dan ketika Paulus menuliskan surat ini, beliau sedang ada dalam keadaan yang enggak begitu baik. Jadi kalau teman-teman perhatikan di ayat 3, kita bisa tahu kalau Paulus itu lagi ada di dalam penjara. Nah, zaman dahulu ketika di zaman Rasul Paulus, pemberitaan Injil itu jadi sesuatu hal yang enggak mudah. Ketika rasul-rasul pergi ke berbagai kota, berbagai daerah untuk menyampaikan firman Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, rintangan yang harus mereka hadapi. Penganiayaan, penolakan, bahkan di penjara pun jadi sesuatu hal yang biasa buat mereka. Kalau gue ngebayangin rasul-rasul komsel gitu setelah sekian lama habis pelayanan. Bro, dari mana? Gue abis dari ini bro, gue abis dari Efesus. Gue kemarin abis lemparin batu nih. Hah? Oh, terus yang lainnya juga cerita, gue abis dicambuk bro kemarin. Gue abis dimasukin penjara. Itu mungkin jadi sesuatu hal yang kayaknya cerita biasa gitu buat mereka. Karena pada saat itu pemberitaan Injil jadi sesuatu yang ya memang mendatangkan sebuah kesulitan-kesulitan. Dan kalau kita lihat servers di bagian ini, Paulus pun menyampaikan sebuah permintaan juga sama Tuhan di dalam bagian di akhir kitab Kolose ini. Nah, ketika kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyampaikan nasihat tentang berdoa ini, teman-teman juga bisa melihat di surat-surat lainnya. Ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat-jemaat di berbagai kota, selalu ada kalimat aku berdoa supaya aku berdoa. Kalimat ini sering kali diulang. Kalimat ini sering kali disampaikan dan juga beserta nasihat-nasihat dari Rasul Paulus untuk setiap jemaatnya dapat tetap berdoa. Ketika mereka menyampaikan pemberitaan Injil di masa-masa sulit itu, doa menjadi sebuah senjata bagi mereka untuk dapat tetap bertahan, meminta pertolongan daripada Tuhan, dan untuk bisa menjalani setiap pemberitaan Injil itu. Gue mau ngajak kita buat lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di sana dikatakan berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan.
Dalam bagian ini ada sebuah permintaan yang Paulus sampaikan supaya Tuhan dapat menolongnya dalam pemberitaan Injil. Namun teman-teman, kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan pelayanan Paulus, ada banyak sekali rintangan dan pengalaman-pengalaman yang mungkin boleh gue katakan buruk terjadi. Mulai dari kapal karam, mulai dari penganiayaan, di penjara, bahkan ia harus berakhir mati dipenggal. Tapi tidak ada satu bagian dalam Alkitab pun di mana kita menemukan kalau Rasul Paulus seakan-akan seperti menyalahkan Tuhan karena dia gak jawab doa Paulus. Nah, di sini ada satu bagian di mana gue mau ajak kita sama-sama lihat. Karena gue yakin Paulus adalah seorang pendoa yang hebat. Dia adalah seorang pendoa yang dapat bertekun. Namun ketika Tuhan nggak seperti kayak langsung membebaskan Paulus dari setiap rintangan. Ada satu sikap dari Rasul Paulus yang mau gue ajak kita sama-sama lihat. Dan menjadi poin pertama yang ingin gue sampaikan. Yaitu being persevere in prayer doesn't mean we insist God to be in or do our will. But we believe that His will is better than ours. Bertekun dalam doa bukan berarti kita memaksakan Tuhan untuk ada di dalam kehendak kita atau untuk melakukan kehendak kita. Tapi kita belajar untuk percaya kalau kehendak Tuhan itu jauh lebih baik daripada kehendak kita. Kadang kita berharap waktu kita berdoa kadang kita berharap ya Tuhan bisa jawab itu sesuai dengan keinginan kita. Pas kita minta contohnya, Tuhan saya mau minta sepeda dong, tolong ya Tuhan supaya saya bisa sepedaan, olahraga sehat. Kita udah berpikir nih, cara Tuhan menjawab doa kita itu dengan oke, nanti kalau gue minta sepeda kepada orang tua pasti akan bilang iya dan orang tua kasih sepeda sama kita. Padahal ya belum tentu seperti itu. Pada kenyataannya ketika kita minta sepeda sama orang tua kita, "Pah, minta sepeda dong." Ternyata orang tua kita gak bilang iya gitu, bilang enggak. Kita dengan mudah menyalahkan Tuhan karena jawaban yang kita terima. Kita menyalahkan Tuhan kok Tuhan gak jawab doa kita sih? Kita terbatas dengan pemikiran kita. Karena kita berpikir caranya tuh harus seperti itu. Padahal ada banyak sekali cara Tuhan menjawab doa kita. Tuhan itu gak terbatas dalam menjawab setiap doa kita. Bisa aja Tuhan jawab dengan contohnya Tuhan kasih berkat sama kita. Misal ketika sebentar akan sinciahan gitu, kita dapat angpau yang cukup untuk kita membeli sepeda. Dan akhirnya kita bisa dapat sepeda itu. Bukankah itu jadi salah satu cara Tuhan menjawab doa kita? Tapi terkadang kita berpikir kalau ya caranya harus seperti ini Tuhan. Servers, kita gak bisa selalu memaksakan kehendak kita sama Tuhan. Kita gak bisa maksa Tuhan kalau Tuhan itu harus ya melakukan seperti kehendak kita. Harus seperti ini Tuhan. Kita akan seperti memaksa Tuhan untuk merubah rencana dan rancangannya menjadi rencana yang kita punya. Ada satu kalimat dari seorang penulis buku yang terkenal berkata demikian. We cannot change God. God is unchangeable. If changes are to be made, they must be made in us. Kita gak bisa seperti memaksa Tuhan untuk merubah rencananya menjadi rencananya kita. Dan kita perlu sadari hal ini, servers. Kita perlu sadar kalau kita sebagai manusia perlu percaya kalau rencana yang Tuhan punya itu adalah rencana yang terbaik. Karena rancangan yang Dia punya dalam hidup kita adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Bukan sebuah rencana yang sepertinya kita berpikir ketika something bad happen, berarti Tuhan jahat sama kita. Dan hal ini berkaitan dengan poin yang kedua yang ingin gue sampaikan pagi hari ini, yaitu being persevere in prayer means we fully trust that His answer is meant for His glory and purpose in our life. Maksudnya, ketika kita bertekun dalam doa, itu berarti kita percaya sepenuhnya
kalau setiap jawaban doa yang Tuhan berikan itu dimaksudkan untuk menyatakan kemuliaannya dan juga rencananya dalam hidup kita. Servers, gue sadar ketika saat ini kita semua sebagai manusia itu sangat rentan dengan yang namanya penolakan. Ketika kita menerima sebuah penolakan, kadang kita menjadi sangat reaktif akan penolakan itu. Dan gue yakin banget gak ada satu orang pun yang ketika menginginkan sesuatu itu berharap sebaliknya. Misalnya, kalau pakai contoh tadi, Servers minta sepeda sama orang tua. Gak mungkin berharap kalau orang tua kita menjawab enggak. Iya gak sih? Pasti berharap orang tua kita menjawab iya, oke. Buat para cowok di luar sana yang udah PDKT sama cewek dan udah gitu mau nembak ceweknya, gak mungkin kan ketika udah nembak, please dalam hati berkata, please jangan terima. Gak mungkin kan. Dan gue yakin seluruh hampir dalam seluruh hidup kita, ketika kita menginginkan sesuatu, kita ingin mendapatkan sesuatu itu dan kita gak siap ketika kita mengalami penolakan. Namun berbeda ketika kita berdoa sama Tuhan. Kita gak bisa langsung dengan segera mengatakan waktu Tuhan bilang enggak, kita mengatakan Tuhan kok gak mengasihi gue sih? Tuhan kok gak kasih yang gue mau? Padahal jawaban enggak itu menjadi salah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan kita sulit terkadang menerima kenyataan itu. Sulit menerima jawaban yang Tuhan berikan. Kita juga perlu ingat kalau misalkan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan itu gak cuma jawab dengan yes or no, tapi Tuhan juga punya jawaban lain, yaitu wait, tunggu dulu. Kadang walaupun kita udah dapat jawaban wait, seakan-akan ya nantinya Tuhan juga akan kasih. Tapi kita tetap punya pemikiran, punya cara berpikir yang Tuhan kenapa harus menunggu dulu? Kenapa saya gak bisa langsung mendapatkan itu? Sekali lagi Servers, kita adalah manusia yang terbatas. Kita gak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi 5 menit, bahkan 1 menit, berapa detik setelah ini gak pernah bisa tahu. Tuhan bisa mengetahui seluruh hidup kita. Dan dialah yang memegang setiap rancangan yang udah Tuhan siapkan dalam hidup ini. Seperti Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika kita belajar bertekun di dalam doa, itu berarti kita juga belajar untuk percaya akan setiap jawaban doa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Kita belajar untuk beriman bahwa dalam setiap jawaban doa yang Tuhan berikan itu adalah sebuah jawaban di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab doa itu, bukan berarti kita sudah berhasil nih memaksa Tuhan. Misal minta sesuatu, Tuhan langsung kasih. Bukan berarti pada saat itu kita sudah berhasil memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita. No. Tetapi pada saat Tuhan mengizinkan dan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita minta, itu berarti ada kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehendak yang kita miliki. Dan di sanalah Dia menyatakan kemuliaannya dan juga menyatakan rencananya dalam hidup kita. Begitupun sebaliknya, ketika Tuhan jawab no akan setiap doa kita, bukan berarti ya Tuhan gak baik. Ada sesuatu yang jauh lebih baik, ada sesuatu yang jauh lebih indah, yang lebih mulia, yang Tuhan telah persiapkan dalam hidup kita. Dan yang perlu kita miliki, sikap yang perlu kita miliki adalah tetap percaya, tetap beriman sama Tuhan. Karena Dia Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Kalau teman-teman ingat,
doa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan, Tuhan Yesus naikkan di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kita melihat ada sebuah keinginan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Bapa di sorga, yaitu biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kita perlu ingat dan lihat baik-baik kalimat selanjutnya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ada sebuah penyerahan diri yang Tuhan Yesus tunjukkan. Dan Bapa di sorga pun tahu. Bapa di sorga tahu ketika Tuhan Yesus pada akhirnya harus tetap membawa cawan itu. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus harus menderita mati di atas kayu salib. Itu semua untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah sesuatu yang mulia, yaitu Ia menebus setiap dosa kita. Dan pada akhirnya kita bisa kembali memiliki relasi dengan Bapa di sorga, dengan Allah kita. Dan di sanalah Tuhan Yesus menyatakan, dan Bapa di sorga menyatakan kemuliaannya dalam rencana yang Ia nyatakan dalam diri Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini servers, sebelum gua menutup sharing firman Tuhan, gua ingin menyampaikan sebuah kisah juga dari dalam Alkitab yang bisa kita sama-sama belajar. Dan orang ini adalah seseorang yang menjadi teladan doa juga. Dan gue melihat bagaimana Tuhan juga bekerja dalam diri orang ini. Orang ini adalah seorang nabi, namun ia juga adalah manusia biasa sama seperti kita. Yakobus 5 ayat 17 mencatat demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Singkat cerita gini, Elia itu dulu lagi berkonfrontasi sama Ahab. Namanya Ahab, dan juga ada nabi-nabi palsu yang lain, nabi-nabi Baal. Nah, di awal kisahnya itu Alkitab ceritain kalau Elia itu pernah berdoa minta kepada Tuhan jangan ada hujan. Dan Tuhan menggenapi itu selama 3 tahun 6 bulan. Setelah 3 tahun, Elia punya satu waktu di mana ia itu, kalau gue boleh bilang, dia battle dengan nabi-nabi Baal buat tunjukin siapa Allah yang paling hebat. Dia battle di atas Gunung Karmel, mendatangkan api untuk membakar korban bakaran, dan pada akhirnya Elia menang. Elia menang dan nabi Baal ditangkap, semuanya dibunuh. Setelah itu Elia berdoa sama Tuhan untuk minta hujan. Dia naik ke atas Gunung Karmel, dia berlutut, dia berdoa. Sambil ia berdoa, ia berkata sama pelayannya, "Tolong kamu naik ke puncak, kamu lihat apakah ada tanda-tanda akan turunnya hujan." Nah, Elia berdoa 1 kali, pelayannya turun, gak ada tanda-tanda. Terus Elia bilang, "Sekali lagi, gue bakal doa lagi." Doa lagi, naik lagi, turun lagi, gak ada tanda-tanda. Berkali-kali Elia melakukan hal ini. Dan Alkitab mencatat 7 kali Elia berdoa. Kalau jadi pelayannya kayaknya bete kayaknya. Ngapain sih ini orang, gue disuruh berkali-kali naik turun. Dan Tuhan belum menjawab doanya gitu. Ketika sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai pada akhirnya doa yang ke-7 baru Tuhan menjawab. Teman-teman, bayangkan di posisi Elia. Gue mau ajak kita perhatikan bagian ini baik-baik. Bayangkan ketika di posisi Elia berdoa dan dia gak langsung Tuhan jawab doanya untuk datang hujan. Dan dia gak pernah tahu kalau Tuhan akan jawab doanya ketika ia berdoa 7 kali. Yang dia tahu adalah dia hanya perlu berdoa, dia perlu tetap berdoa, dan dia perlu tetap percaya sama Tuhan yang berkuasa. Dan di doa yang ke-7, Tuhan menjawab Elia dan mendatangkan hujan yang besar. Servers, doa menjadi sebuah
tempat di mana kita menyatakan segala sesuatu yang kita alami sama Tuhan. Dan kalau boleh gue umpamakan, doa itu seperti latihan iman. Namanya latihan iman, hal itu perlu kita lakukan berkali-kali supaya kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ibarat kalau servers latihan untuk bisa naik sepeda, naik mobil. Servers latihan itu berkali-kali supaya kalian mahir dalam hal itu. Sama seperti doa. Ketika kita berdoa, kita melatih supaya iman kita bisa semakin bertumbuh, semakin dapat percaya sama Tuhan. Dan ketika iman kita semakin bertumbuh, semakin dapat percaya sama Tuhan, kita siap dalam jawaban apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. So, pagi hari ini, dimanapun kalian berada, dan apapun yang sedang servers alamin, tetaplah berdoa. Seperti 1 Tesalonika 5 ayat 17 bilang tetaplah berdoa. So keep on praying, keep on believing, and have faith in God. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas dan gak bisa tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Namun kami terkadang jadi orang yang sok-sokan pengen mengatur segala sesuatunya. Kami lupa kalau Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik buat kami, yang telah menyediakan setiap rencana dan rancangan yang terbaik. Bantu kami ya Tuhan, tolong kami untuk kami bisa percaya, kami bisa tetap setia berdoa kepada Engkau. Walaupun kami gak bisa langsung dapat jawabannya, walaupun kami gak bisa tahu jawaban apa yang akan Kau berikan, tapi kami ingin belajar Tuhan untuk keep on praying. Kami ingin belajar untuk tetap terus percaya sama Tuhan. Karena kami tahu setiap hal yang Kau berikan bagi kami adalah hal yang mendatangkan sebuah kebaikan. Dan Kau Tuhan yang telah merancangkan segala sesuatunya indah pada waktunya. Thank you Tuhan, ajar kami dan biarlah Roh Kudus yang terus boleh berbicara kepada setiap diri kami setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan Saudara Philip boleh memberkati kita. Mari bangunlah rumah doa kita. Karena Tuhan mau ada di dalam, tinggal di dalam rumah kita. Berperkara dengan kita. Menjawab seluruh doa-doa yang kita naikkan dengan sungguh hati. Mari kita akhiri ibadah ini memohonkan berkat dan kasih karunia hanya dari Tuhan saja. Kiranya kasih karunia dan rahmat daripada Bapa Surgawi turun melalui kasih dan karya keselamatan yang disediakan dalam Yesus Kristus. Dan pertolongan kuasa penyertaan daripada Roh Kudus boleh menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sundays, Tuhan memberkati kita. Hai guys. Aduh, bentar kenapa burem banget ini gak kata apa-apa. Oh. Nah, gimana guys tadi ibadahnya? Mendapat sesuatu, semoga terberkati ya guys. Dan ingat nih, kita harus bersyukur ya, kita masih bisa ibadah, bisa juga mendengarkan firman Tuhan maupun secara online, nggak salah ya. Nah, gue berharap semoga apapun yang kalian dapat itu gak cuma masuk kiri terus lewat keluar kanan dan lain-lain, tapi kalian bisa renungin, kalian serapin, terus kayak diterapin ke kehidupan. Selanjutnya kita akan ke Warta. Ibadahnya online, persembahannya juga online. Nah, kalian bisa memberikan persembahan online melalui aplikasi-aplikasi seperti Biasanya Mobile, GoPay, OVO, Dana, dan Link aja. Dengan cara scan barcode yang ada di sana. Kalian juga bisa transfer ke rekening yang ada di bawah sana juga. By the way nih guys, ya. Kalian ada yang merasa ingin belajar nggak?
belajar melayani atau menjadi berkat atau ada dorongan gitu untuk melayani, pas banget nih guys. Sekarang bidang supporting ada open house. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Nah, bidang supporting itu banyak cabangnya ya guys, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek link yang ada di description box dan kalian bisa register di sana. Minggu ini, minggu yang kau tunggu. Yuk, sekarang ada warta ulang tahun. Siapa aja nih teman-teman yang menunggu minggu-minggu ini? Happy birthday! Semoga panjang umur, sehat selalu, dan kalian sukses di apapun yang kalian lakukan. God bless you, always. Setiap hari Jumat, jam 7 di YouTube Wave Youth Ministry bakal ada renungan online khusus pelajar nih guys, dengan judul TGIF, Thank God It's Friday. Jangan lupa untuk dicek, oke? Buat kalian yang baru pertama kali ikut online service kita, gue mau ngajak kalian untuk bergabung dengan online service kita, dan kalian boleh juga cek link yang ada di description box supaya kita bisa kenalan lebih jauh ya guys. Jadi jangan lupa untuk dicek dan diklik ya. Itu buat apa cuma dicek tapi nggak diklik. Nah, buat yang lama, gue mau ingetin kalian untuk stay connected dengan komik-komik kalian. Gak boleh banyak alasan ya. Komik itu bisa online nih, sekarang udah canggih ya. Jangan lupa untuk komik. Buat kalian yang mau daftar komik yang belum punya, kalian bisa cek link yang ada di description box juga dan daftar di sana. Itu description boxnya lengkap ya guys ya, jangan lupa untuk dicek. Untuk info-info lebih lanjut tentang aktivitas Wave Youth Ministry, kalian bisa cek IG kita di @waveyouthministry atau @youth1wave. Dan jangan lupa juga untuk ikutin konten-konten menarik kita di podcast Spotify kita, yaitu Wave Youth Ministry, yang linknya juga ada di description box ya. Description boxnya penting guys, jangan dilupakan. Ya, sekian saja waktu dari gua hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Let's be worshiper, not a spectator. Happy Sunday guys, God bless you. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Let's pray this song together. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Let the music praise the Lord. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama